Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-ayah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, setiap waktu setidaknya minimal 17 kali dalam sehari kita terus bermohon kepada Allah menjadi bagian dari pribadi yang qalbul munib, yang hatinya selalu kembali kepada Allah. Bapak Ibu ingat bahwa di dalam Quran sedemikian banyak atau sering ayat yang di ujung ada kalimat wa ilallahi tuhsyarun, ada wa ilaihi tuhsyarun, ada wa ilallahi turja'ul umur juga ada. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, doa yang penting juga yang sadar atau tidak sering kita mohonkan adalah menjadi bagian dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang orang diberi nikmat itu dipastikan di dalam surat An-Nisa 69. Nah, paling tidak 4 di sana ya. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Kita sedang berikhtiar bagaimana menjadi bagian dari 3, kalau 4 mungkin 2 ya. Siddiqin dan sholihin. Karena para nabi pun ternyata doanya sama. Misalnya al-hikni bis-sholihin. Nabi Yusuf alaihissalam juga berkata begitu, al-hikni bis-sholihin. Ibrahim alaihissalam pun sama. Di samping beliau Rabbi habli hukman. Ujungnya sama, wa al-hikni bis-sholihin. Kumpulkan hamba ya Allah bersama orang-orang saleh. Di sisi lain, di dalam surat Asy-Syu'ara seperti yang sudah pernah dikutip, bahwa sesama teman kafir atau fasik dan sebagainya tidak bisa saling membantu. Malana min syafi'in, kata mereka. Tapi sesama kawan yang bertauhid insya Allah bisa saling memberi syafaat. Karena itulah hadirnya kita dalam majelis ilmu sesungguhnya sama dengan mencari alat perekat hubungan antar ikhwan. Para bapak dan ibu, hari ini kita bahas hati yang berbaiat untuk selalu siap dan taat. Bagaimana konteksnya? Karena ini serial, jadi kita sedikit mereview yang kemarin. Pembahasan kemarin terakhir menunjukkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu an mendapatkan kunyah, gelar ya. Gelar yang sangat prestisius, yakni As-Siddiq, karena beliau selalu membenarkan apapun yang berasal dari Rasulullah SAW. Nah, itu karena beliau melihat langsung ya. Bagaimana dengan kita yang tidak melihat langsung tapi yakin? Mestinya jauh lebih istimewa ya. Beliau yakin dengan Rasulullah SAW karena tahu betul kan watak aslinya langsung. Kalau kita kan hanya mendapatkan barisan, tapi yakin sekali, luar biasa. Jadi disinilah kita harus bertahan terus untuk menjadi bagian dari, sekali lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para bapak, apa yang diperoleh oleh beliau dengan siddiqon, gelar ini sangat istimewa. Yang tadi saya katakan, An-Nisa 69 mengabadikan orang-orang yang
alladzina an'amta alaihim atau an'amallahu alaihim di sini ya. Orang yang mendapatkan nikmat Allah. Nikmat itu bernama Shiratul Mustaqim. Sedikit melebar mengenai gelar atau kunyah atau masyhur. Kita tidak dalam rangka meraih masyhur di hadapan orang, tidak. Tapi bahwa kemudian dikenal atau mendapatkan sesuatu yang istimewa itu bonus. Dalam Quran, setahu saya, Nabi yang mendapatkan gelar masyhur, ada yang harus berdoa dulu, ada yang tidak. Kita bandingkan ya. 3 Nabi paling tidak. Pertama, saya ulangi, Ibrahim alaihissalam. Banyak doa beliau. Salah satunya adalah waj'ali lisana sidqin. Ya Allah, berilah hamba lisana sidqin, sebutan, gelar, nama yang baik di akhir. Dalam arti beliau berharap nanti di ujung kehidupannya beliau disebut-sebut namanya terus. Ini diawali oleh doa kan Pak? Rabbij'alli lisana sidqin. Rasulullah SAW tidak lewat doa, tapi Allah beri langsung. Wa rafa'na laka zikra. Itu perbedaannya Pak. Beliau langsung diberi oleh Allah, kami angkat namamu. Nah, 2 nama ini kita sering sebutkan dalam tasyahud. Salawat dan kama shallaita ala Ibrahim. Jadi 2 nama disandingkan. Tuh. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam bermohon kepada Allah, Rabbishrahli sodri. Baru diberi oleh Allah. Jadi diawali oleh doa. Muhammad SAW tidak berdoa tapi alam nashrah laka sodrok. Bukankah kami sudah membukakan dadamu sehingga tidak kesempitan. Nah para bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Jadi gelar-gelar di dalam Quran itu cukup sering, cukup banyak disebutkan. Baik gelar yang sifatnya untuk para pendurhaka, berarti jahat, buruk. Atau untuk yang sebaliknya, yang baik-baik. Ibrahim alaihissalam selain disebut lisan sidqin memperoleh nama baik tadi juga disebut misalnya Khalilullah, kawan setia Allah. Karena kedekatan Ibrahim yang senantiasa mengembalikan segala peristiwa kepada Allah. Di tauhidnya luar biasa kokoh ya. Baik itu kira-kira setidaknya dengan karakter Abu Bakar radhiyallahu anhu yang seperti ini bisa menjadi pendorong bagi kita untuk semakin taat ati Allah wa ati Rasul. Nanti kita lihat pada waktu bagaimana proses hijrah, bukan saja Abu Bakar radhiyallahu anhu membenarkan apapun yang disampaikan Rasul, tapi siap berkorbannya luar biasa. Mungkin kalimat yang di depan bahwa siap taat dan tunduk, saya berikan contoh satu dulu. Abu Bakar radhiyallahu anhu paling tidak itu pribadi yang siap setiap saat, lebih setia daripada reaksona Pak. Lebih setia. Jadi selalu mendahulukan Rasulullah SAW. Misalnya nih, ketika beliau ketika beliau diajak hijrah, masuk dulu kan nanti ke Gua Sur. Di situ Abu Bakar kadang di depan berjalan. Beberapa waktu kemudian mundur lagi ke belakang. Zigzag gitu. Ini Rasulullah SAW kadang di depan. Beberapa menit mundur lagi ke belakang. Bahasa kitanya, Abu Bakar, nanaon, saya meni bolak-balik baik. Kenapa di depan terus pindah ke belakang? Apa jawabannya? Ya Rasulullah, kalau saya berada di depan karena saya takut ada orang yang akan melukaimu dari depan. Tapi pada saat saya di depan, saya takut nanti yang melukai di belakang, maka saya mundur lagi. Apa artinya Pak? Allahu Akbar. Kesiapan berkorban untuk beliau. Jadi ketika beliau di depan, hatinya takut jangan-jangan nanti yang memukul dari belakang. Tapi ketika beliau di belakang, jangan-jangan yang menyerang itu dari ya Allah. Itulah pengorbanan luar biasa. Ya, oke, itu ideal Pak. Tapi kan kita
berikhtiar semampu kita ya. Baik, nah dalam pembahasan tentang sirah, beberapa pakar tafsir Al-Quran, misalnya Ibnu Asyur, menyebutkan bahwa beberapa waktu setelah Isra Mi'raj dan sebelum hijrah, yang pasti sebelum hijrah ya, Allah menurunkan surat Yusuf. Untuk apa Allah menurunkan surat Yusuf? Al-Mubarakfuri menyebutnya untuk memotivasi beliau bahwa pada akhirnya beliau akan mengalami seperti Yusuf, ujungnya tinggi, al-a'laun posisinya. Namun ada proses awal yang perlu beliau lalui. Nah, karena itu sepakat ya, kurang lebih beberapa poin penting mengapa surat Yusuf turun sebelum hijrah, setelah Isra Mi'raj. Kira-kira poin-poin pentingnya. Pertama, menghilangkan kegundahan hati Rasulullah SAW karena banyaknya penduduk Mekah yang meragukan pengalaman Isra Mi'raj. Saya kira kalau Bapak Ibu tilawah Quran akan sering mendapatkan kata-kata begini kan, walaqad kuzibat rusulun min qablika. Kenapa? Karena ayat ini untuk meyakinkan bahwa yang didustakan itu bukan kamu saja. Rasul sebelummu sama. Kan begini Bapak Ibu, setahu saya salah satu watak manusia secara kejiwaan yang cengeng itu adalah ketika mengalami kesusahan penderitaan seolah-olah maneh nawungkul paling yang lain mah ari batur matahari gitu geningannya. Ada orang mekiwai hidup teh. Betul nggak? Iya, itu cengengnya. Maka Allah menurunkan ayat untuk bukan walaqad kuzibat rusulun. Rasul sebelum kamu sama. Nah, ketika saya klik kata-kata kuziba, lebih dari 6 kali Allah menggunakan itu. Artinya betapa sering kan Bapak Ibu Allah menurunkan ayat untuk menggugah. Jangan sedih, jangan gampang takut, jangan gampang cemas. Itu pengertiannya. Maka turun Yusuf menghilangkan, mengobati kegundahan. Berarti kalau kita sering membaca Quran paling tidak begitu Pak. Menghindari kecemasan dan kegundahan hidup. Sebaliknya menguatkan hati. Yang pertama. Yang kedua, mengobati, menguatkan jiwa Rasulullah SAW yang selalu diliputi oleh kesedihan. Jadi bekasnya masih panjang itu. Yakni masih ingat Amul Huzn, wafatnya 2 orang yang menjadi protektor beliau, supporter beliau dalam dakwah. Orang yang sangat dicintainya, Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib, terlepas dari pamannya ini belum bersahadat ya. Jadi aspek sedihnya lama gitu bekas. Yang kedua, yang ketiga, memotivasi untuk selalu bersabar, tegar, istiqomah dan siap berubah. Jadi kisah Yusuf itu antara lain garis besarnya ya. Nah, para bapak, sedikit kita review, sedikit tidak banyak ya, tidak semua. Kenapa kisah Yusuf di dalam Quran tetap dianggap penting oleh Allah untuk menyemangati beliau. Ini mendorong supaya beliau bersiap diri menghadapi segala tantangan demi sebuah kesuksesan besar. Yusuf alaihissalam sesungguhnya kalau intinya Pak ya, di dalamnya memuat 3 perkara nantinya. Kita lihat dulu. Ini gambaran secara umum dulu. Bahwa di dalam surat Yusuf ada muatan yang sangat indah, khususnya bagi anak-anak remaja ya, pemuda. Apa gambarnya besarnya gini? Ada the dream, ada mimpi, ada visi, ada keinginan bahwa nanti itu harus sukses, nanti itu harus berhasil meraih sesuatu. Ketika orang dalam benaknya senantiasa berhasil, senantiasa nyaman, senantiasa sukses dan sebagainya, itu akan terdorong untuk bergerak. Nah, ini ada di ayat 4 lewat mimpi. Saya kira Bapak Ibu sudah sering mendengar ya. Yang pertama, sementara dalam pandangan para pakar motivator modern, justru mimpi itu, visi itu menjadi daya dobrak. Misalnya Napoleon Hill menyebutnya
The dream is blueprint for your life. Peta, Pak. Ketika kita berimajinasi atau bervisi bahwa sekian tahun lagi akan begini-begini, itu biasanya akan otomatis merancang, membangun kemauan dalam dirinya untuk merancang jalan menuju ke sana. Itulah yang dilakukan Allah kepada beliau. Kita kaitkan dengan surat Ad-Duha. Ad-Duha, ketika beliau mengalami keterpurukan, yang Allah bangun lebih dulu apa? Membangun keyakinan bahwa masa depanmu pasti berhasil. Wal akhiratu khairul laka. Itu cara Allah selain dengan kisah Yusuf tadi ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah di ujung, yakni digambarkan hasil akhirnya. Jadi antara ayat 4 sampai 101. Di ujung disebutkan end resultnya. Hasilnya apa? Beliau menjadi pemimpin di Mesir sedemikian rupa. Namun uniknya adalah beliau mengakui bahwa ini semua karena Allah. Bapak bisa perhatikan di kalimat di tengah-tengah ya. Qad ahsana bi iz akhrajani minas sijni. Qad ahsana bi ya ayah Rabbi haqqan. Qad ahsana bi. Allah telah berbuat baik padaku dalam bentuk apa? Diangkat menjadi pemimpin. Yang jadi masalah para bapak dan ibu, apakah di awal berupa keinginan atau mimpi sukses itu dibentuk? Bukan. Apakah di akhir? Tidak. Tapi tengah-tengah. Inilah proses transformasi. Proses pembentukan yang harus kita tanamkan terus kepada keturunan kita, bahwa harus bermimpi, harus bervisi, tapi juga harus berproses. Nah, proses inilah yang seringkali menemukan dan menghadapi keletihan, kelelahan. Oleh sebab itu, orang-orang di sekitarnya harus saling mendukung, menyemangati. Disinilah peran konsep watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi Islam itu luar biasa ajarannya, Pak ya, lengkap sekali. Baik para bapak dan ibu, setelah diuraikan mengenai peristiwa itu, sedikit menyinggung beberapa waktu yang lalu bahwa sebelum peristiwa Isra Mi'raj sudah ada sekelompok anak muda dari Yathrib, kurang lebih 12 orang yang didekati oleh Rasulullah SAW pada musim haji. Ditawarkan kepada mereka tentang Islam. Ternyata 12 anak muda ini pribadi yang setengah isi ibarat ya, ibarat gelas yang setengah isi tapi terbuka. Artinya 12 anak muda ini sudah pernah mendapat informasi bahwa akan ada nabi terakhir, akan ada orang nabi lah begitu ya, nabi dari pergaulan mereka dengan orang-orang Yahudi di Madinah kan, di Yathrib. Artinya anak-anak muda ini sudah mendapat informasi bahwa ketika mereka berbincang dengan orang-orang Yahudi, mereka yakin akan ada nabi. Nah, ketika ketemu dengan beliau, otomatis langsung klik. Langsung frekuensinya sama. Terjadilah kemudian gayung bersambut. Sedikit masalah frekuensi Bapak Ibu. Ada praktek menarik sederhana ya. Bahwa ketika hati itu satu frekuensi, pasti gayung bersambut istilah kita ya. Tapi ketika frekuensinya beda, akan sulit. Apa itu? Ini bandul yang bergerak ketika dipengaruhi oleh sumber suara. Ini suara yang frekuensinya ada dua. Pertama 550, sementara ini 450. Ketika yang 550 frekuensinya digoyang, dipukul, mengeluarkan suara resonansi, dia tetap saja tidak berubah. Karena resonansinya tidak disambut oleh yang frekuensi 450. Tapi ketika barang ini, benda ini yang beresonansi, frekuensinya sama, ini goyang. Artinya orang yang hatinya hidup ketika dibacakan Quran atau diajak untuk mempelajari Quran, pasti dia nerima dengan mudah. Tapi orang yang al-ashqo,
yang tertutup karena frekuensi yang berbeda akan sulit. Disinilah Bapak Ibu kita semua bersyukur karena gayungnya bersama. Resonansinya sama, frekuensinya sama. Dan itu sulit. Kecuali yang hayyan. Ibu ingat, Bapak ingat surat Yasin kan? Liyum ziro mangkana hayyan. Al-Quran itu diingatkan untuk yang hidup. Yang mati, maksudnya hatinya yang hidup. Nggak akan bisa merespon dengan baik. Ini sangat mahal ya konteks ini. Nah inilah yang dialami oleh 12 anak muda itu. Nah mereka setelah pulang dari musim haji waktu itu mulai punya keinginan kuat untuk menyebarkan apa yang dia peroleh di Madinah. Di antara mereka 12 orang tadi ini kira-kira ya. Di antara mereka ada yang paling belakang Pak. Jabir bin Abdullah bin Ni'am radhiyallahu anhu. Sahabat ini nanti banyak sekali meriwayatkan hadis. Maka kalau Bapak Ibu kajian Riyadhus Shalihin akan sering kan kalimat an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Karena beliau sangat aktif mencari. Nah, para Bapak dan Ibu, berkenaan dengan 12 orang pemuda yang menerima awal dulu tawaran Rasulullah SAW, ini kira-kira pemahaman yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Kaum Yahudi, Yasrib, yang kemudian kelak jadi Madinah, sangat meyakini. Berdasarkan apa? Berdasarkan nubuah yang mereka baca dalam kitab-kitab mereka. Akan adanya seorang nabi akhir. Dan mereka terus berharap bahwa nabi itu berasal dari kalangan mereka. Dalam Quran di surat Al-Baqarah khususnya, itu sering dipaparkan tentang keyakinan Bani Israel akan datangnya seorang nabi. Bahkan disebut oleh Quran karakter nabi itu arafu, mereka kenal sangat baik. Digambarkannya seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Karena itu kalau ada orang tua yang lupa karakter anaknya, Bapak ingat nggak ciri-ciri anak pertama? Asapo hilap deuinya nu kumaha. Aneh nggak kira-kira? Aneh. Kenapa? Karena anak sendiri masa lupa dengan karakter pribadinya. Sementara tiap hari berinteraksi. Berarti kalau misalnya tidak tahu ada masalah kan komunikasinya. Sama seperti ini. Mengapa Allah menyebut bahwa Bani Israel sangat mengenal karakter beliau? Karena terdapat di dalam gambaran kitab mereka. Bahkan Bible hari ini pun ada sebetulnya. Kalau mau jujur, tapi biasa bahwa mereka karena ingin menutupi kepentingannya, karakter Rasulullah SAW yang begitu jelas diterangkan, ditutupi kan, nggak pernah disampaikan. Sebab kalau disampaikan, persoalannya di mana? Perpuluhan hilang. Betul nggak? Kalau disampaikan bahwa ini adalah Muhammad SAW, pasti mereka langsung bayangkan kalau satu gereja syahadat semua. Kemana perpuluhannya? Bisa hilang, Pak. Itu yang disebut dengan waladzina yaktumuna. Dan orang-orang yang menyembunyikan. Berarti kalau menyembunyikan tahu nggak? Tahu bahwa oh ini nah nubuah Muhammad SAW. Tapi karena aspek kepentingan pribadinya takut terbengkalai, lebih baik nggak usah lah. Itulah bayangkan dampak besar bagi mereka yang yaktumunal haqqa, yang menyembunyikan kebenaran. Jamaah para bapak dan ibu, jadi sekali lagi bahwa Yahudi Yasrib sangat hafal dengan ciri-ciri kenabian beliau. Nah, karena potensi besar pada diri mereka, tahu beliau bahwa ini anak-anak muda yang terbuka. Anak-anak muda yang siap tadi ya berbaiat, didekati oleh beliau. Nih kalimatnya, Pak. Qala lahum Rasulullah SAW. Dialog awal nih ya. Dialog awalnya menarik. Man antum? Dari mana nih? Teman-teman dari mana nih? Man antum? Qalu oh minal Khazraj. Kami dari Khazraj. Beliau kemudian jadi ada dalam bahasa komunikasi ada istilah prolog.
Nanti ada istilah epilog ya. Ini prolognya. Dari mana? Memperkenalkan diri. Ta'arufnya dari sisi kulturnya. Baru ditanya gambaran berikutnya. Apa kalian termasuk mawali al-Yahud? Punya hubungan sekutu dengan Yahudi? Apa jawabannya? Ya. Kenapa beliau menyebut kalimat apakah ada hubungan sekutu dengan Yahudi? Artinya sudah tahu belum Pak informasi tentang Yahudi? Tahu. Dari mana? Balik lagi Allah Azza wa Jalla. Quran kan memberi informasi banyak. Jadi beliau sudah mendapatkan informasi bahwa di Madinah, di Yasrib waktu itu sudah ada komunitas yang disebut Yahudi. Nah ketika mereka jawabnya iya, nah disinilah beliau tawarkan. Jadi mengapa bertanya dulu tentang Yahudi? Karena di dalam Quran beberapa surat sebelumnya sudah menceritakan mengenai mereka. Setidaknya informasi awal. Sehingga pertanyaan berikutnya dikaitkan dengan Yahudi. Ternyata dari situlah terbuka pintu. Lalu beliau menawarkan saya Rasul. Saya utusan Allah, terangkan begini-begini. Langsung mereka menjawab sepakat. Ya, menerima untuk berbaiat. Jadi apa yang dijawab oleh mereka menunjukkan bahwa pribadi botol setengah isi yang terbuka alias hati yang hidup akan sangat mudah menerima sesuatu informasi dari pihak lain. Para bapak, jiwa mereka secara otomatis langsung on fire, naik semangatnya dan bertekad untuk tanda kutip menjual, ya, bersemangat menawarkan kepada mereka, punya target bahwa orang-orang Yasrib harus menerima agama ini. Ini agama istimewa, ini agama yang sesuai. Ya samalah seperti sekarang beberapa mu'alaf yang memang cerdas semacam Profesor Menahim Ali atau Don Ditan itu luar biasa kan dengan podcast masing-masing dengan YouTube-nya mencoba melakukan penyebaran seperti ini di komunitas mereka yang selama ini mereka kenal. Nah, kita harusnya punya semangat yang sama di situ ya untuk on fire bahwa Islam harus menyebar di lingkungan kita. Konsepnya mungkin menggunakan ring ya. Ring 1 ahli, nah keluarga kita. Ring 2 berikutnya. Ya mas, konsepnya seperti itu. Sampai akhirnya berbentuk Korea masyarakat. Jamaah para bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Al-Mubarakfuri menyebutkan bahwa setelah mereka berislam, satu sama lain saling memotivasi. Apa yang kemudian mereka lakukan? Al-Mubarakfuri menuturkan begini, Pak. Walamma raja'a haula'i ilal Madinah. Mereka kembali nih ke Madinah, ya, Yasrib, ya. Sambil membawa hamilu ilaiha risalah, memikul, membawa oleh-oleh berupa risalah Islam. Dan mereka bertekad bahwa risalah Islam tidak boleh dinikmati hanya oleh mereka, tapi harus oleh penduduk Yasrib. Targetnya tidak ada satu kampung pun di Yasrib kecuali harus ada muslimnya waktu itu. Itu tekadnya Pak. Padahal mereka hanya 12 orang kan, sedikit. Namun punya militansi yang luar biasa. Nah, yang paling sulit itu menciptakan generasi yang punya interest kuat untuk bisa menyebarkan. Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang gontor ya, itu ditekankan setiap santrinya dimanapun kalau sudah keluar, jadilah orang yang penyebar atau agent of change ini, sesuai dengan kiprah yang mereka mampu lakukan. Pokoknya aktivitas. Makanya kalau mereka keluar, paling setelah pulang dari sana mungkin langsung mengajak anak-anak di rumah tangga sekitarnya, yuk kita ngaji. Itu bukti, Pak, bahwa mereka terbangun motivasinya untuk menyebarkan manfaat. Ya. Dengan betapapun ilmunya sederhana, tetap sudah mulai bergerak. Inilah yang mereka lakukan. Mereka ingin menjadi ta'ifun min ummati qawwamatun ala amrillah. Mereka ingin menjadi sekelompok orang yang melakukan perubahan. Betapapun ringannya perubahan.
Jadi jangan sampai kita terjebak seperti yang sering saya sebutkan, ungkapan itu bukan urusan saya. Kita harus memiliki ikatan untuk melakukan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bagi saya, posisi orang yang dipercaya di atas, katakanlah tanya RT, RW dan seterusnya, itu posisi strategis untuk melakukan ya'muruna bil ma'ruf. Maka dalam konteks yang lebih besar, seorang pemimpin harus sanggup untuk melakukan ini. Mungkinkah melakukan ya'muruna bil ma'ruf kalau calon pemimpin itu justru senang dengan yang munkar? Mungkin nggak? Sulit. Mungkin yang dia lakukan hanya ya'muruna bil munkar kan, bukan ya'muruna bil ma'ruf. Itu gambarannya ya. Para bapak dan ibu, berkenaan dengan peristiwa itu bahwa sudah disebutkan tadi 6 orang penduduk Yathrib masuk Islam pada tahun 11 Masehi maksudnya, apa Hijriah, kenabian. N itu maksudnya kenabian, nubuah. Mereka berjanji kepada Rasul untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Lalu pada tahun setahun kemudian, jadi 6 orang dulu, 12 orang kemudian. Nah, yang 12 ini menggandeng kawan-kawannya yang lain, sehingga kemudian pada tahun berikutnya nanti bertambah. Ya, sisa 7 orang yang itu menemui Rasul kembali untuk mendapatkan pengajaran Islam. Di antara orang-orang yang menemui Rasul untuk ketika hijrah berikutnya, ketika datang berikutnya, di antara nama ini nanti beberapa orang terkenal. Antara lain ada nama Mu'az di situ, Sa'ad ya. Di ujung ada kalimat yang Ubadah bin Nahdo, termasuk Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit itu termasuk seorang sahabat sebagaimana Jabir bin Abdullah yang juga banyak meriwayatkan hadis. Jadi mereka-mereka ini yang nantinya akan menyebarkan Islam di Yathrib ya. Ini gambaran tentang semacam plakat ya atau naskah perjanjian baiat di antara Rasulullah SAW dengan mereka. Masih menurut penuturan Al-Mubarakfuri, mereka bertemu di Mina. Bapak Ibu tahu, ingat, Mina di dalamnya adalah kelak menjadi tempat sentral dalam pelaksanaan haji kan, atau disebut dengan Mas'aril Haram. Nah, salah seorang yang menerangkan tentang peristiwa itu Ubadah bin Samit di sini ya. Ubadah menuturkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ta'alau bai'uni. Beliau meminta 12 orang tadi untuk berbaiat kepada beliau. Baiatnya bukanlah baiat yang terkait dengan perang, bukan masanya itu. Tetapi baiat untuk siap mengimani beliau, baiat untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Poin-poin pentingnya seperti di sini ya. Nanti diberi kalimat berikutnya ya. Mereka mau untuk membaiat Rasul, titik awalnya pada akidah. Lihat kalimat pertama, Pak. 1, la tusyriku billahi syai'an. Akidah dulu ditekankan. Siap tidak lagi berbuat syirik. Jadi sifatnya internal, bukan eksternal dulu. Yang kedua, tidak akan mencuri. Yang ketiga, tidak akan berzina. Yang keempat, tidak akan membunuh anak. Membunuh anak ini bukan perkara mudah karena sisa-sisa jahiliyahnya masih ada. Sementara langsung diubah total. Jangan lagi membunuh anak apapun alasannya. Ya, ini poinnya. Termasuk tidak lagi melakukan sesuatu yang mengada-ada. La ta'tu buhtanan. Itu menunjukkan bahwa kalian siap melakukan amalan basisnya wahyu. Sementara waktu itu mereka terbiasa untuk mengada-adakan atau membuat-buat ritual yang tidak ada sumbernya. Nah, kalau kita tarik ke hari ini, harusnya setiap mukmin siap dengan itu. Kalau sebuah amalan
tidak ada dasarnya, ya sudah. Itu bagian dari loyalitas kepada Rasul. Seperti sahabat ini, Pak. Mereka siap untuk tidak la ta'tu bibuhtan, tidak akan melakukan sesuatu kebohongan, maksudnya amalan yang tidak ada dasarnya. Samina wa ta'na di sini. Kita dilatih untuk yusallimu tasliman. Apapun yang ada pada diri beliau, salim ya. Kita bersikap pasrah alias ikut. Itu poin-poin penting tentang bayat. Jadi mereka sepakat. Jadi poin-poin penting itu semuanya bersifat internal, bahwa mereka siap untuk mengikuti apapun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi ya. Sekali lagi belum ada kalimat pun, satu kalimat pun yang mengatakan kita siap memerangi orang kafir, nggak ada itu. Itu internal tadi ya. Mungkin baru berikutnya nanti. Itu pun konteksnya menjaga agama. Nah poin-poin penting tadi kemudian mereka sepakati lalu dilaksanakan. Dikutip juga tentang isi dari baiat itu oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Sekedar ilustrasi, inilah beberapa sahabat yang secara sukarela berkata di hadapan Rasulullah SAW bahwa kami siap melaksanakan apa yang beliau sebutkan tadi. Jadi langsung Pak, dengan cara berjabatan tangan. Setelah 12 orang yang kelak menjadi Al-Ansor itu, kemudian beliau pada musim haji berikutnya mereka kembali nanti Pak. Nah 12 orang yang sudah siap melaksanakan baiat tadi bertekad, maka nanti pada baiat yang berikutnya mereka akan membawa serta ada yang istrinya, ada yang tetangganya, ada yang adiknya atau kakaknya, saudaranya, sehingga lebih dari 70. Pada pembahasan yang akan datang kita akan bahas siapa saja mereka ya. Nah mereka, tapi muncul masalah apa? Mereka belum banyak tafakku fiddinnya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengutus seorang dai namanya Mus'ab bin Umair. Jadi mereka minta supaya dikirim seorang guru yang akan menerangkan ajaran Islam. Di sini yang dipilih adalah Mus'ab bin Umair. Maka dalam sejarah Mus'ab kemudian dikenal sebagai duta pertama. Saya kira konsep inilah yang kemudian dipakai oleh hari ini ya untuk konsep bagaimana kita membangun jejaring dalam konteks dakwah Islamnya. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, itu gambaran besar sampai Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah SAW ke Yatsrib dalam rangka mengajari masyarakat di sana untuk menerima Islam. Konsep inilah yang kemudian dipakai oleh pesantren Hidayatullah dengan mengirim berbagai daerah dai-dai sekalipun di tempat yang sangat terpencil. Apa saja pelajarannya? Satu, tercercah harapan terbitnya sunnah Islam mulai terkuat. Meski sebelumnya beliau mengalami tadi ya kesulitan hati yang luar biasa dengan sikap-sikap pendustaan dan seterusnya, tetapi sedikit demi sedikit lewat peristiwa-peristiwa tadi, Isra Mi'raj, kemudian bertemu dengan sekian orang tadi, Islam mulai muncul ke permukaan. Jadi kondisi ini merupakan harga dan jalan bagi tumbuh kembang Islam. Ya. Pendekatan yang beliau pakai, Ali Imran menyebutnya dengan faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Semangat ini harus kita tetap camkan, Pak, kuatkan agar tidak terjebak oleh emosional. Penting sekali kesabaran, ketekunan untuk menjalani, karena bahaya ketika emosi kemudian tidak terkontrol akan terjadi seperti peribahasa, rusak susu sebelanga gara-gara setitik nila. Maka kita harus saling mengingatkan, jangan emosional, jangan frontal. Lihat kalimat di Al-Imran, jangan disebutnya dengan fazon golizol kolbi. Jangan golizol kolbi, jangan keras hati.
sebab nanti akan membuat orang lari. Kalimat yang terkenal kan tubasyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, bukan memberikan ancaman, ya. Itu yang pertama. Di sini beliau diingatkan untuk menjadi ulul azmi sebagaimana kita. Yang kedua, hakikat penghambaan atau ubudiyah tidak akan pernah terwujud tanpa kerja keras dan pengerahan segenap kemampuan. Di sisi lain, untuk mendapatkan makmum atau follower atau jamaah yang loyal, berintegritas, tidak hipokrit, harus ada proses screening di sini. Ya, misalnya gini, kita tidak boleh begitu mudah terbuka kepada seseorang yang baru kita kenal. Bahwa kita bersikap ramah sopan, iya. Tetapi harus ekstra. Kenapa? Karena akan boleh jadi dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Nah, beliau pun sama. Maka tadi kita ingat ya, bagaimana dialog yang beliau bangun diawali oleh man antum. Siapa kalian? Itu dalam rangka mengenal. Kemudian kita lihat bagaimana latar belakang atau background yang bersangkutan. Nah, itu akan sangat membantu bagaimana kita menemukan tindakan berikutnya. Pemahaman ini sangat penting. Dalam ilmu komunikasi ada istilah ilmu komunikasi itu komunikasi budaya, komunikasi lintas kultural. Itu penting sekali agar kita bisa menyesuaikan langkah aksi berikutnya. Disinilah kecerdasan beliau yang memang dibimbing oleh Allah. Ya. Kemudian contoh yang nanti dihasilkan adalah pribadi-pribadi yang mampu menerapkan al-wala wal bara. Mudah-mudahan kita yang sudah terbiasa ini bisa menerapkan ini, Pak. Kepada siapa kita wala, kepada siapa kita al-bara, jangan terbalik-balik. Nah, apalagi sekarang mau pilpres, itu kita harus bisa menerapkan kapan ke siapa nih kita al-wala, ke siapa kita al-bara, jangan sampai terbalik. Kenapa? Ketika kita terbalik-balik al-wala dan wal-bara, khawatir kita terjebak pada sifat munafik. Takut kan? Misalnya. Nah, contoh orang yang sifat munafik itu seperti ayat ini 42 At-Taubah. Sangat jelas, Pak, untuk mengetes, menguji loyalitas seseorang kaitannya dengan apa? Materi. Ya. Biasa diberikan sesuatu, tiba-tiba di stop misalnya, kita uji. Itu akan terlihat apakah dia mukhlisina lahuddin atau tidak. Kenapa? Lihat kalimatnya. Orang munafik itu laukana aradon qariban safaron qasidan lattaba'u. Kalau orang mentalnya ingin gampangnya saja, ingin senangnya saja, itu hati-hati. Pribadi yang belum tentu menjadi seorang supporter yang loyal. Dia akan bermain dua kaki istilahnya, ya. Kaki ke kiri ketika menyenangkan, condong ke kiri dia. Begitu pula sebaliknya. Nah ini, jangan sampai kita menjadi pribadi yang kakinya ganda, bisa menginjak ke sana kemari, ya. Akan terjadi kemunafikan. Kemudian sebaliknya, orang yang seperti tadi mampu mengelabui orang lain dengan sumpah sekalipun, dengan demi Allah sekalipun, berani, Pak, demi mendapatkan kepentingannya. Maka mereka disebutnya saya khlifu nabilah. Mereka mau bersumpah demi Allah. Tetapi kalimat demi Allahnya itu untuk dia ingkari. Maka dalam kajian tafsir setahu saya, ketika Allah menyebut kata sumpah dua. Yang pertama yuksimu, yang kedua yakhlifu. Kalau sumpahnya menggunakan yuksimu, itu konsistensinya kuat, akan benar-benar dilakukan. Tapi kalau sumpahnya menggunakan kata yakhlifu, berarti itu akan diingkari. Nah, Allah menggunakan gambaran yakhlifu ketika yang bersumpah adalah munafik. Maka hati-hati, sekali lagi ya, dalam konteks hari ini kita betul-betul menjadi warga yang cerdas supaya tidak terjebak mengikuti orang yang yakhlifu nabillah. Bersumpah demi Allah, tapi untuk mengelabui kita. Ujung-ujungnya apa?
kaduhum aing euy baheula. Betul nggak Pak? Jangan sampai terjebak ke situ lagi nantinya ya. Nah, berkenaan dengan yaklifuna, karena akan selalu muncul pribadi yang ini, pribadi yang malas. Ya, kalimat minkum itu menjadi peluang bahwa pasti ada di antara orang mukmin sekalipun yang berlambat-lambat dalam konteks berjuang. Terakhir, nah di sini kalimat dan ujungnya pasti menyesal. Gambaran munafik selalu begitu. Ketika orang lain mendapatkan keuntungan dalam berjuang, dia menyesal kenapa tidak ikut. Tapi ketika orang lain yang berjuangnya gagal, dia merasa alhamdulillah saya nggak ikutan. Itu bahaya, ya. Yang ketiga, hadirnya penolong pertama bagi Rasulullah SAW dalam gerakan dakwah, yakni anak-anak muda. Anak-anak muda yang komitmennya kuat, itu menunjukkan bahwa beliau berhasil melakukan pendekatan kultural dengan mereka. Bahasanya sama. Ya. Makanya kita membutuhkan kemampuan berbahasa, bukan bahasa lisan saja, tapi bahasa yang lain dalam pengertian bahasa hati untuk bisa satu frekuensi dengan mereka. Berkaitan dengan itu, Theodor Stoll, seorang sejarawan, menyatakan bahwa gambaran mengenai cara pandang orientalis yang keliru berkaitan dengan sirah nabawiyah. Saya kira sampai hari ini mereka tetap berpegang, meskipun tidak semua ya, tetap ada orientalis yang cara pandang kepada beliau objektif ya, meskipun tidak sedikit yang masih begitu. Nah, beliau barangkali termasuk orang yang saya kira sedikit objektif cara pandangnya terkait dengan sirah nabawiyah. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu poin terakhir yang ketiga pelajaran yang bisa kita ambil dari sirah nabawiyah sampai pada pengiriman dai atau duta, yakni Mus'ab bin Umair terkait dengan penyebaran Islam di Yathrib. Dan bagaimana gambaran berikutnya? Insyaallah kita lanjutkan kembali. Barakallahu fi walakum.